kembali lagi di podcast kami Ears to You bersama aku Rani dan aku Luna. Gimana nih perasaannya udah setengah semester jadi maba UNER? Aduh gimana ya, seru sih sejujurnya, cuman ya capek. Iya capek ya. Kalau kamu sendiri gimana nih Lun? Baik banget, tapi capek ya jujur ya, namanya orang Iya. kuliah kan, apalagi padat jadwalnya. Ya padat full. banget sih kita. Ini kita bahas topik apa ya hari ini? Nah untuk podcast kita kali ini nih, kita bakal ngebahas tentang dekadensi moral. Kamu tahu nggak sih Lun, dekadensi moral itu apa? Dekadensi moral itu ini nggak sih, bukannya penurunan moral? Nah benar, dekadensi moral itu penurunan moral. Nah Lun, kamu tahu nggak sih contoh dari dekadensi moral itu apa? Contoh dari dekadensi moral itu yang macamnya, apalagi zaman sekarang kan remaja-remaja itu biasanya tawuran, Iya seks sih. bebas juga sih. Parah Terus sih itu. yang paling banyak ini mencontek. Aduh menyontek mah udah Mencontek itu udah jadi hal lumrah. bener banget sumpah. Kalau aku sih ini ya, aku karena sebenarnya aku udah belajar tapi kurang pede. Maksudnya kayak kurang pede, kayak ini kurang pede dengan apa sih usaha sendiri nih. Terus takutnya kayak kalau misalnya jelek gimana, terus takutnya ya overthinking lah ya, kalau jod bahasa zaman sekarang overthinking. Bener banget. Biasanya juga soal yang keluar apa, materinya apa Iya, juga itu kadang yang plot bikin ya twist-nya kan. banyak. Iya, banyak banget plot twist-nya. Terus nih biasanya juga kalau misalnya kita belajar terus pas teman kita nyontek, kita tuh jadi kayak pengen nyontek juga nggak sih bawaannya, kayak mulai takut kalau mereka nyontek kita enggak, tahu-taunya nilai kita yang jelek gitu kan, menilai mereka yang bagus. Kadang kan temen kayak udah nyontek aja, gak Iya apa-apa kan. bener banget sih, ajakan temen emang bisikan setan. Iya, bisa kan setan. Iya. Nah menurutku nih ya, yang paling berpengaruh terhadap lumrahnya nyontek ini nih dari sistem pendidikan kita ya kan. Sistem pendidikan kita tuh kayak nggak maju nggak sih? Iya. Soalnya kan kayak sistem pendidikan kita tuh lebih menilai hasil daripada usaha ya kan, lebih nilai angka daripada proses kita. Nah, menurut gue nih, gimana cara meminimalisir mencontek? Karena orang-orang tuh udah banyak kan yang nyontek tuh. Iya sih, banyak banget. Pastinya kita perlu proses yang sangat-sangat panjang ya, dan kemungkinan juga lama. Yang pasti yang pertama yang diperbaiki itu sistem pendidikannya ya, dari pemerintahnya sendiri mau gimana, dan dari kita butuhnya seperti apa. Terus kita juga kayak apa ya, sistem pendidikan kita tuh harus lebih menghargai kejujuran sih dibandingkan nilai seperti kepintaran itu sendiri, karena supaya membangun pribadi yang lebih baik kan kita harus mengutamain kejujuran. Oh ya, ternyata gaya parenting itu juga berpengaruh loh pada karakter dan moral anak. Ya bener banget sih Iya itu. kan? Apalagi biasanya didikannya orang tua itu, apalagi kalau udah dididik dari kecil itu untuk jujur, untuk berkata jujur dan tidak boleh bohong, itu biasanya ke bawah sampai gede kan, kayak Iya. jadi kebiasaan. Dan bakal jadi anak yang paling jujur deh dia. Nah faktor lain yang mempengaruhi ini adanya peer group sendiri ya kan, Iya. karena lingkungan pertemanan nih mempengaruhi banget gak sih, meskipun kayak kita punya kontrol tubuh, meskipun kita punya kontrol diri yang baik, kita tuh kadang masih goyah gak sih kalau udah ketemu temen. Betul itu, kayak kita sering ikut-ikutan gak sih? Iya Apalagi masa kayak remaja iya kan. bener banget, kayak kalau diajak kayak iya aja, susah bilang enggak kadang kan. Nah dari perbincangan kita tadi nih, menurut aku persoalan mencontek nih harus segera diatasi nggak sih? Karena menurut aku ya bibit koruptor itu biasanya dari perilaku mencontek. Oh betul itu, biasanya kan apalagi dari masa mudanya udah terbiasa Iya. buat mencontek, udah terbiasa buat gak jujur. Dalam suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, tentunya diharapkan untuk memiliki solusi yang bisa disampaikan untuk mengatasi fenomena tersebut. Berikut solusi atas adanya perilaku menyontek sebagai contoh dari dekadensi moral, menurut 36 informan dalam wawancara yang kami lakukan. Penguatan karakter pada mahasiswa sejak usia dini, menanamkan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan diri, dan kontrol diri atas setiap perbuatan seorang individu. Memberlakukan critical thinking dalam pembelajaran. Adanya sanksi tegas ketika menyontek. Memperkuat sistem ujian dengan menggunakan teknologi yang ada, misalnya dengan membuat browser khusus ujian. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Sekian, sampai jumpa lagi di podcast
Here's to you. Dadah. Dadah.